Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indrawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Halu Oleo dengan nomor induk mahasiswa AS 2512967. Hari ini tanggal 19 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di UPTD SMA Negeri 3 Budong-Budong, tepatnya di kelas 10 pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik, Di. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Jadi, diminta salah seorang siswa atau ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Dulu siap. Berdoa dimulai. Doa pesan. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pagi. Selanjutnya saya cek kehadirannya dulu, saya absen ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Saya absen dulu ya. Sera, Arfan, Aulia, Dila, Ulfi, Asisa, Rahma, Dimas, Agus, Rika, Reva, Supriyadi, Rifki, Sila, Diva, Idam, Putri, Asiska, Irmayanti. Ya, terima kasih hadir semua ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Disilahkan Diva untuk memimpin lagunya. Semuanya berdiri. Ya. Kalau menyanyikan lagu wajib nasional itu dalam keadaan siap ya. Nggak boleh main-main ya. Siap. Silakan Diva. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Terima kasih Dipa. Selanjutnya, saya mau menanyakan siapa yang ingat materi sebelumnya, materi minggu lalu yang pernah dipelajari. Ya, silakan Dipa. Materi sebelumnya yaitu mengenai konstitusi, ada dua macam konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan konvensi atau peraturan tidak tertulis. Ya, terima kasih. Jadi itu materi sebelumnya ya, mengenai konstitusi. Ada konstitusi yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Selanjutnya, di dalam melakukan pembelajaran ya, kalian harus semangat. Oh, harus semangat untuk belajar. Tidak boleh malas-malas ya. Semangat belajar karena pasti akan membuahkan hasil ya. Semangat karena kalian ini masih muda, harus tetap semangat untuk belajar. Belajar itu tidak akan pernah berakhir ya. Sampai kapanpun itu kita terus belajar. Oke? Ya. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan pemantik ya. Ada di layar, ada dua pertanyaan. Kita bahas dulu yang pertama mengenai mengapa kita harus antri saat membeli makanan di kantin. Siapa yang bisa jawab? Coba Rika. Untuk melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran. Terima kasih. Ada yang lain? Coba idam dulu. Harus menghargai yang lebih datang. Harus menghargai yang lebih dulu datang. Siapa lagi? Dipa? Dipa lagi. Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Siapa lagi? Ya, silakan Ulfi. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Ya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Ya, saya kira bagus-bagus jawabannya ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang kita akan capai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke? Ya, ini. Saya minta satu orang untuk membacakan. Ya. Coba Agus. Silakan berdiri Agus. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai rumus norma dalam kurung agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk di materi, kita ice breaking dulu, Dek, supaya tidak tegang masuk di materi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini melatih konsentrasi ya, supaya kalian konsentrasi. Ya, dengarkan apa-apa dari saya. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Siang, pagi, malam. Nah. Ada yang bertep karena tidak konsentrasi. Oke. Silakan duduk anak-anakku. Terima kasih ya. Kalian sangat semangat hari ini. Materi hari ini adalah
pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya masuk dalam materi menjelaskan, saya mau bertanya dulu sama anak-anakku sekalian, ya. Apa itu norma menurut kalian? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Agus, silakan berdiri. Norma itu semacam aturan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kayak kita di lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sudah salah satu norma di masyarakat. Terima kasih, tepuk tangan. Bagus ya, bagus ya. Norma itu adalah aturan di dalam masyarakat, ya. Contohnya yang Agus bilang, membuang sampah sembarangan. Oke, ada yang lain? Apa itu norma? Tidak ada ya? Ya, saya kira jawaban Agus sudah sangat benar ya. Kita lanjut. Apa itu norma? Coba Supriyadi bacakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Secara lebih luas, norma dapat diartikan sebagai pedoman, patokan, atau aturan yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Ya, terima kasih Supriyadi. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, ya. Secara lebih luas, norma dapat diartikan sebagai pedoman, patokan dan atau aturan yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Jadi sama tadi jawabannya Agus, aturan dalam masyarakat, ya. Jelas ya? Ya. Saya kira penjelasan saya dulu sampai di sini, materi penjelasan dari saya ya. Saya mau persilahkan anak-anakku sekalian untuk bertanya ya, jika ada materi yang kurang dipahami. Ya. Jika ada materi yang kurang. Siapa yang mau bertanya? Coba Sarah, silakan. Tadi kan dikatakan oleh Ibu bahwa norma dapat diartikan sebagai pedoman, patokan atau aturan yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dan masyarakat. Yang saya tanyakan adalah aturan yang dimaksud bersumber itu dari mana? Ya, terima kasih. Aturan yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ya, seperti nilai-nilai moral, ya. Nilai-nilai moral itu contohnya kejujuran, ya. Kemudian nilai apalagi namanya, nilai hukum, ya, nilai hukum, ya, nilai agama, ya, itu ya, jelas, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah norma bersifat statis atau bisa berubah seiring waktu dan perkembangan zaman, Bu? Apakah norma bersifat statis atau bisa berubah? Saya kira norma bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, ya. Itu ya, norma bisa berubah, ya toh. Oke. Saya akan membagi kalian berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi kalian duduk berkelompok berdasarkan dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Di sini, Nak. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya? Oh ya, izin buang air kecil silakan. Kenapa Agus? Oh ya ya. Geser ke sini, geser ke sini. Saya mau menjelaskan dulu cara pengerjaan LKPD-nya ya. Yang pertama itu adalah tulis nama kelompoknya. Ya, coba diperhatikan. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian tulis nama anggota kelompok. Kelasnya dulu ya, kelas. Ya, kalau sudah, karena ini LKPD-nya tidak sama semua ya, beda-beda ya. Silakan dibaca petunjuknya di situ. Petunjuk pengerjaannya silakan dibaca. Bagaimana di sini? Kelompok berapa ini? 4. Jelas? Jadi ini analisis situasi dan jenis norma, ya toh? Ini ada situasinya atau perilaku. Coba dibaca, kemudian masuk di jenis norma apa, alasannya kenapa, kemudian sanksinya apa. Jelas? Ya. Dikerjakan nomor 1 sampai 5 saja, ya. Kalau yang di sini ada yang tidak jelas, ya. Ini adalah ada studi kasus ya, sampah dan tanggung jawab kita. Silakan dibaca studi kasusnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Jawabannya di sini, ya. Oke, sudah jelas? Ya. Sudah jelas? Ya, oke. Lanjut kerjakan. Ya. Iya. Aturan lalu lintas itu termasuk dalam norma apa, Bu? Kalau boleh tahu. Aturan lalu lintas Termasuk dalam norma apa? termasuk dalam norma Sosial atau hukum? sosial atau hukum. Nah, tadi sudah dikasih contohnya. Aduh. Tadi sudah dikasih contoh ya. Oke, silakan dikerja. Sini bagaimana? Nomor 1 norma susila. Kalau membuang sampah sembarangan. Itu saja, enggak bisa dijelaskan. Ini dijelaskan. Ya, ditulis di sini bilang norma susila. Toh? Penjelasannya di bawah. Oh ya, silakan. Selamat bekerja. Norma hukum. Bisa menggunakan HP ya. Ya. Bisa menggunakan HP, cari jawabannya di internet. Bagaimana di sini? Bisa toh? Bagaimana kelompok di sini? Ya, Bu, tinggal Ya. alasannya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, enggak apa-apa. Atau bisa dikerja di belakang juga. Toh? Teratur gitu. Ya. Hah? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 dan 2. Jadi kita tunggu kelompok 3 dan kelompok 4 menyelesaikan ya. Ya, karena sudah selesai semua, LKPD-nya dikerjakan. Ya, waktunya untuk presentasi di depan. Jadi masing-masing kelompok presentasi di depan. Kemudian kelompok yang lain dipersilahkan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Jelas? Ya. Saya persilahkan dulu dari kelompok 1. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang memahami peran norma dalam masyarakat. Materi pertama saya serahkan kepada saudari Amel. Baik, kita masuk kepada soal yang tadi ini, yaitu menurut kalian
perilaku apa yang dibutuhkan pada skenario pertama? Apakah perilaku tersebut wajar atau tidak? Jelaskan. Jawaban kami yaitu perilaku tersebut adalah perilaku yang salah dan tidak wajar karena melanggar aturan berlalu lintas. Jika kita adalah manusia yang mengerti norma hukum, tidak akan mau mengatur sehingga tidak menjadi yang namanya kesalahan. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan siswa lain yang mengantri pada skenario kedua? Mengapa mereka merasa demikian? Jawabannya, perasaan kesal karena sudah lebih dulu untuk mengantri dan menunggu dengan waktu yang lama. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika perilaku seperti pada skenario pertama dan kedua menjadi hal yang biasa dan tidak ada yang peduli? Jawabannya ialah terjadi ketidaknyamanan dan kekacauan di lingkungan masyarakat akibat hal buruk tersebut. Dan yang terakhir, pertanyaannya ialah mengapa penting bagi kita untuk memiliki aturan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabannya ialah agar dapat hidup dan bersosial dengan nyaman dan aman, serta dapat membangun hubungan interaksi antara individu dengan individu lain atau masyarakat. Itulah materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dari kelompok berapa? Perkenalkan diri. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kayu Bilati dari kelompok 2. Akan bertanya, bagaimana jika dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur perilaku, apa akibatnya? Bagaimana jika dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur perilaku, apa akibatnya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah, jika dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur perilaku, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakberaturan yang luar biasa, karena setiap orang akan bertindak sesuka hati. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya bisa dijelas? Bisa, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, maka presentasinya saya tutup. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Ya, itu tadi hasil dari presentasi masing-masing kelompok, ya. Ya. Jawabannya sudah benar semua, ya. Bagus-bagus jawabannya, ya. Ya, bagus-bagus jawabannya, cuman ada saya tambahkan sedikit di pertanyaan mengapa norma yang ada di sekolah penting untuk menciptakan suasana belajar. Ya, tambahan sedikit adalah untuk menanamkan rasa kedisiplinan bagi siswa dan rasa tanggung jawab, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mengapa seseorang bisa melakukan pelanggaran norma? Ya mungkin juga karena faktor kebutuhan yang mendesak, ya. Akhirnya seseorang bisa melakukan pencurian, ya toh? Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, saya kira sudah jelas atau bagaimana? Ya. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi, ya, refleksi belajar hari ini. Saya akan membagikan sticky note. Silakan refleksinya ditulis di sini, kemudian kalau sudah itu ditempel di papan tulis, ya. Pertanyaan refleksi adalah, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan ditulis. Yang kedua, apa yang kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran ini? Pembelajaran norma, toh? Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis. Kalau sudah, silakan duduk kembali di tempatnya. Sekarang saya akan membacakan ya sebagian dari refleksi, ya. Ya.
Di sini ada yang mengatakan senang karena dapat mengetahui berbagai norma. Tepuk tangan. Kemudian mengamalkan dan mencerminkan norma. Bagus ya jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit 2 nomor saja ya, uji pemahaman. Nomor 1. Jelaskan pengertian norma. Nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Ini baru-baru belajar tentang norma. Silakan dikerjakan, nak. Kalau sudah selesai, dikumpul bersama masing-masing ketua kelompok, ya. Dikumpul bersama LKPD-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi hari ini. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Supriyadi. Silakan berdiri Supriyadi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan harmonis. Norma terbagi atas 4 jenis, yaitu norma agama, hukum, susila, dan sosial. Terima kasih. Sudah? Ya. Itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Supriyadi ya. Terima kasih Supriyadi bahwa pembelajaran norma hari ini norma adalah aturan ya, aturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian anak-anakku sekalian silahkan menerapkan, karena tadi sudah diketahui contoh-contohnya bagaimana norma toh, ya silahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, oke? Baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Ya. Karena materi kita hari ini sudah selesai, ya, pembelajaran selanjutnya adalah untuk minggu depannya ini ya. Pembelajaran untuk minggu depan yaitu mengenai kesepakatan, ya. Ya, ini masih berhubungan dengan konstitusi tadi yang minggu lalu, pelajaran minggu lalu, norma. Kemudian kesepakatan bersama. Kalau bisa belajar memang di rumah mengenai kesepakatan, ya, supaya minggu depan itu ya ibu tinggal memberikan atau menjelaskan mengenai garis-garis besar tentang kesepakatan, ya toh, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, jangan cuma main game saja di rumah. Karena masa depanmu itu ditentukan oleh dirimu sendiri, toh? Ya toh? Keberhasilanmu itu ditentukan oleh diri sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Jangan lihat orang lain malas ke sekolah, jangan lihat teman malas ke sekolah sehingga kamu terpengaruh, ya. Ya, itu jangan. Ya. Supaya kamu masa depanmu itu lebih baik, cita-citamu akan tercapai. Sekarang saya mengakhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tetap semangat hari ini dan untuk ke depan. Oke? Ya. Tepuk tangan.